Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada kesempatan ini Bapak mau memaparkan tentang motor 2 tak. Pada hari ini Bapak memberikan materi tentang teknik dasar otomotif, di mana perkembangan dunia otomotif ini sangatlah pesat sampai sekarang. Maka dari itu, untuk mempelajari agar kita tidak salah paham mengartikan antara motor 2 tak dengan 4 tak, hari ini Bapak menerangkan dengan lebih jelas. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan yang namanya motor. Yang namanya motor itu adalah berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya adalah penggerak. Nah, motor di sini dalam dunia otomotif itu ada 2, motor 2 tak dan motor 4 tak. Motor 2 tak adalah motor yang melakukan 2 kali langkah torak dalam 1 kali putaran poros engkol. Di antaranya dalam 2 kali langkah torak tersebut terdapat langkah-langkah berikut, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah pembuangan. Nah, 4 langkah tersebut disingkat menjadi 2 langkah sehingga lebih cepat. Makanya motor 2 tak itu lebih cepat dibandingkan dengan motor 4 tak. Tetapi motor 2 tak mempunyai kekurangan. Kekurangannya itu adalah diantaranya satu, pasti motor ke-2 tak itu tidak dilengkapi dengan yang namanya klep atau katup. Nah, karena tidak ada katup, pemasukan bahan bakarnya itu dilakukan oleh torak dan penutupannya pun dilakukan oleh torak atau piston. Nah, di sini tidak ada katup sehingga cenderung pada motor 2 tak itu bahan bakarnya itu banyak yang terbuang ke saluran pembuangan. Kita lihat seperti pada di gambar di sini. Nah, ini adalah umpamanya adalah gambar daripada motor 2 tak. Gambar yang garis-garis merah ini dikatakanlah adalah blow by gas. Blow gas di sini artinya adalah gas pencampuran bahan bakar dengan udara yang dilakukan oleh karburator atau injeksi. Tapi di sini untuk motor 2 tak, Bapak belum lihat yang namanya motor 2 tak dengan cara injeksi. Bapak menerangkan tentang motor 2 tak dengan secara manual, yaitu menggunakan karburator. Tapi sebelum lebih jauh, kita lihat di sini langkah-langkah daripada piston. Kita lihat di sini ada yang namanya piston. Kata lain daripada piston ada yang mengartikan adalah seher. Ada juga yang mengatakan adalah torak. Ini 3 bahasa. Piston ini bahasa Inggris, seher ini bahasa Belanda, torak ini bahasa Indonesia. Anak-anak tidak usah pusing untuk memikirkan ini, karena apa? Anak-anak nanti akan melaksanakan PKL, dan pada saat PKL di bengkel-bengkel akan mengatakan salah satu bahasa ini, yaitu seher atau piston. Itu sama, yaitu torak. Nah, fungsi torak di sini untuk apa? Banyak macam-macamnya. Yang diantaranya satu, fungsi torak adalah untuk menghisap bahan bakar gas dan untuk mendorong gas sisa pembakaran di dalam ruang bakar. Nah, adapun langkah torak itu dimulai dari tem A menuju tem B atau sebaliknya dari tem B menuju ke tem A. Nah, pada motor 2 tak dan 4 tak pun sama demikian. Cuman untuk motor 2 tak itu lebih ringkas daripada motor 4 tak. 4 langkah dilakukan dalam 2 kali langkah torak dalam 1 putaran poros engkol. Nah, katakanlah Bapak menggambar ini adalah gambar lingkaran atau gambar putaran. Katakanlah ini adalah engkol atau poros engkol. Kalau memang di atas ini adalah TMA, titik mati atas, berarti di bawah ini adalah TMB. Jadi gerakan piston kalau tidak dari TMA menuju TMB atau sebaliknya dari TMB menuju ke TMA, berarti apa? Di dalam motor 2 tak 2 kali langkah torak dalam 1 kali putaran, berarti 1 langkah torak dari TMA menuju TMB ini berarti setengah putaran. Nah, dilanjutkan dari TMB menuju ke TMA ini berarti setengah putaran, berarti di jumlah ini ada 1 putaran, sehingga torak dilakukan adalah 2 kali langkah torak. Nah, dalam 1 langkah torak, seumpamanya dari TMA menuju ke TMB ini berarti torak melakukan langkah apa? 1 langkah pembuangan. Nah, di sini adalah langkah pembuangan. dengan langkah pemasukan.
Sedangkan langkah berikutnya dari TMB menuju TMA, ini berarti langkah pembuangan dengan langkah pengisian gas baru. 4 langkah ini dilakukan dalam 1 kali putaran poros engkol, dilakukan dalam 2 langkah torak. Itulah yang dimaksud dengan yang namanya motor 2 tak. Motor 2 tak adalah motor yang melakukan 2 kali langkah torak dalam 1 kali putaran poros engkol. Nah, dalam 1 putaran poros engkol ini melaksanakan 4 kali langkah, mulai dari langkah pengisian, pembuangan, langkah pembuangan dan pemasukan itu dijadikan 1. Jadi kalau kita umpamanya di motor 4 tak itu lebih ringkas dibandingkan dengan motor 4 tak. Makanya motor 2 tak itu lebih cepat daripada motor 4 tak. Cuman karena berkembangnya zaman, sekitar tahun 2009 pemerintah itu membuat undang-undang larangan bagi motor 2 tak ini. Karena apa? Karena motor 2 tak ini cenderung dengan yang namanya asap mengepul yang keluar dari knalpotnya, sehingga membuat polusi. Nah, sehingga apa? Kerugian bagi masyarakat yang menggunakan motor 2 tak, contoh motor 2 tak itu diantaranya adalah yang saya sebutkan itu adalah motor-motor yang tidak dilengkapi dengan klep dan menggunakan oli samping. Contohnya motor kalau pada merek Yamaha itu RX King, kalau pada Suzuki-nya itu adalah Suzuki Tornado, kalau pada Honda-nya itu adalah Honda zaman dulu kayak CBR berapa itu yang masih 2 tak, yang motor sport. Nah, itu motor-motor tersebut atau merek yang lainnya itu Vespa, motor-motor Vespa. Nah, motor-motor Vespa itu termasuk daripada motor-motor 2 tak. Nah, pada sekitar tahun 2009 motor 2 tak tersebut tidak beredar lagi karena dianggap merugikan masyarakat, karena ada penilangan di jalan oleh petugas kepolisian. Sehingga pada tahun 2009 ke atas tersebut pabrik-pabrik otomotif yang cenderung dalam sepeda motor itu tidak membuat motor 2 tak lagi, sekarang menggunakan motor 4 tak. Tapi untuk itu biar kita lebih jelasnya, kita belajar 2 tak. Karena sejarah awal yang ditemukan motor itu adalah motor 2 tak awal-awalnya, walaupun yang sudah sukses itu adalah motor 4 tak. Sehingga motor 4 tak sudah jadi, motor 2 tak pun jadi, walaupun itu motor 2 tak awalnya yang dicetuskan pertama. Oke, kita ke sini. Ya. Kita lihat, ini yang namanya piston. Seperti gambar di sana, itu geraknya dari TMA menuju TMB dan TMB menuju TMA. Kita awal mulai cara kerjanya. Ketika piston itu bergerak dari TMB menuju ke TMA atau bergerak maju atau bergerak ke atas, ini motor 2 tak ini sedang melakukan satu, di bawah ruang engkol ini ya sedang terjadi langkah hisap. Langkah hisap apa? Langkah hisap gas atau blow by gas. Blow gas itu apa? Gas pencampuran antara bahan bakar dengan udara. Karena ini adalah motor 2 tak menggunakan pembakar alias busi, bahan bakarnya itu diantaranya kalau zaman dulu itu namanya bensin. Sekarang bensin itu sudah hilang. Karena sudah dihilangkan, maka yang pertama kali muncul itu adalah premium. Ya, premium ada juga yang namanya pertalite dan pertama. Nah, bahan bakar yang Bapak katakan tersebut itu bercampur dengan udara. Nah, pencampuran bahan bakar yang Bapak katakan dengan udara itu dikatakanlah blow by gas. Nah, blow gas tersebut pada saat piston bergerak maju, pada saat piston dari TMA menuju TMB atau bergerak maju, ini terjadi langkah penghisapan blow by gas masuk ke dalam ruang engkol. Nah, sehingga apabila blow by gas itu masuk ke ruang engkol, ini akan bereaksi kimia dengan yang namanya oli atau minyak pelumas, sehingga minyak pelumas ini menjadi rusak, sifat kekentalannya berkurang, oli menjadi encer. Nah, untuk itu, untuk motor 2 tak tidak usah berpikir ke sana. Dalam arti oli itu nggak usah dipikirkan mau kental atau tidak dalam motor 2 tak. Karena apa? Cara kerja daripada motor 2 tak itu pemasukan bahan bakar masuk ke dalam ruang engkol. Kemudian
pada saat piston bergerak maju dari TMB menuju ke TMA, pada ruang bakar ini sedang terjadi langkah kompresi. Di atas ruang bakar ini sedang terjadi langkah kompresi. Cuman karena ini awal-awal mula motor 2 tak mau hidup, ya otomatis awalnya itu adalah langkah hisap dulu. Gas berada di ruang engkol. Kemudian pada saat piston bergerak dari TMA menuju ke TMB atau kebalikannya, atau bergerak turun dari TMA menuju ke TMB. Jadi pada saat piston bergerak dari TMA menuju ke TMB atau bergerak mundur, gas yang Bapak garis merah ini, gas atau blower gas yang ada di ruang engkol cenderung tertekan masuk melalui saluran bilas. Cenderung gas mau masuk ke saluran pembilasan. Nah, ketika piston ini sudah pas menuju ke TMB, katakanlah piston itu sudah turun. Katakanlah piston sudah ke TMB, menuju ke TMB. Piston ini sudah menuju ke TMB, sudah turun, otomatis gas yang ada pada ruang engkol yang tertekan semuanya cenderung masuk ke ruang bakar. Ya, gas itu masuk ke ruang bakar. Tetapi motor 2 tak ini belum hidup. Walaupun belum hidup, ada gas, sebagian gas baru yang masuk ke dalam ruang bakar, ada yang ikut kebuang ke saluran pembuangan. Disinilah motor 2 tak dikatakan borosnya itu karena apa? Karena ada pembuangan, tidak ditutup oleh klep, sehingga pada saat langkah masuk, gas yang ada pada ruang engkol itu pada saat turun ke bawah ini tertekan. Karena tertekan dia masuk naik ke atas ke saluran pembilasan, masuk ke dalam ruang bakar. Katakanlah gas ini sudah ada di sini. Ini gas. Gas ini ya tidak semuanya masuk ke dalam ruang bakar, tapi juga ada yang ikut keluar ke saluran pembuangan, lalu ke knalpot. Nah, disinilah motor 2 tak itu borosnya. Belum hidupnya saja sudah membuang gas, apalagi hidupnya. Nah, lanjut. Kemudian gas sudah masuk semua ke dalam ruang bakar, piston pun demikian bergerak kembali ke atas, yaitu dari TMB menuju ke TMA. Ketika ketika piston bergerak dari TMB ke TMA, gas yang ada pada ruang bakar ini ditekan. Yang jumlahnya semakin berkurang tersebut baru ditekan alias dikompresikan. Gas itu dikompresikan. Nah, sehingga apa? Karena pada saat dilangkah kompresikan pun ada gas juga yang didorong keluar lagi, sehingga jumlahnya semakin berkurang. Nah, pada saat piston mencapai TMA, katakanlah piston mencapai TMA, nah, begitu piston bergerak dari TMB menuju TMA, gas yang ada di dalam ruang bakar ini suhunya naik dan bertekanan tinggi beberapa derajat. Nah, di sini sekitar beberapa derajat diterangkan, derajatnya itu sekitar berapa? Nah, yaitu sekitar 8 sampai dengan 10 derajat. Piston mencapai TMA, busi memercikan bunga api listrik. Pada saat busi memercikan bunga api listrik, gas yang bertekanan tinggi tersebut terbakar oleh busi, sehingga menghasilkan ledakan yang sangat tinggi
Dan pada saat terjadi ledakan yang sangat tinggi, piston ini terlempar ke bawah, yaitu dari tembak menuju ke TMB. Nah, piston ini bergerak ke bawah akibat ledakan. Ini dirobak oleh poros engkol, sehingga gerak lurus naik turun piston itu dirobak oleh yang namanya poros engkol, sehingga menghasilkan gerak putar. Nah, dan seterusnya. Nah, ketika ini sudah terjadi, ini dikatakan, nah, mesin menjadi bekerja atau mesin menjadi hidup karena sudah terjadi pembakaran. Akibat pembakaran yang dilakukan oleh busi ini mengakibatkan piston bergerak. Bergeraknya piston ini akibat ledakan. Ya, yang sangat keras, piston pun bergerak sangat cepat. Nah, gerakan lurus cepatnya piston akibat ledakan dirobak oleh poros engkol itu menghasilkan gerak putar. Nah, setelah menjadi gerak putar, otomatis piston pun kembali bergerak ke bawah, yaitu ke TMB. Katakanlah ini piston mau bergerak ke TMB, tapi saluran pembilasan masih tertutup. Katakanlah ini piston bergerak ke bawah atau dari tembak menuju TMB akibat ledakan pembakaran bahan bakar. Ini menandakan piston bergerak. Nah, bergeraknya piston akibat ledakan, mesin sepeda motor 2 tak ini bekerja atau sudah berputar. Nah, kita lihat di sini. Ketika piston mau menuju ke TMB, saluran pembuangan ini terbuka sedikit, sehingga gas sisa pembakaran pun keluar, dibuang ke saluran pembuangan menuju ke knalpot. Nah, ini baru sedikit keluar, sedangkan saluran pembilasan masih tertutup. Jadi ketika piston bergerak dari TMB menuju ke TA beberapa derajat, sekitar 8-10 derajat, busi menyala. Ini bebarengan. Di ruang bakar sedang terjadi langkah kompresi, di bawah piston sedang terjadi langkah pemasukan low body gas yang kedua kalinya. Pemasukan yang kedua kalinya. Nah, karena kalau sudah hidup, dengan sendirinya secara otomatis piston itu mengisap. Di bawah piston alias ruang engkol ini sedang terjadi proses pengisapan bahan bakar, campuran bensin dengan udara atau disebut dengan blow by gas. Di atas ruang bakar sedang terjadi proses pembakaran. Jadi double. Makanya dilakukan pada saat piston bergerak dari TMB menuju TMA, ini adalah langkah pemasukan dan langkah kompresi. Sedangkan dari TMB menuju TMA, langkah pembuangan dan pemasukan gas ke ruang bakar. Nah, kita lihat, piston ini tetap bergerak ke bawah. Pada saat piston bergerak ke bawah, saluran pembilasan terbuka. Katakanlah piston baru bergerak dari sini. Nah, ini piston sudah bergerak, sehingga saluran pembilasan terbuka. Pada saat saluran pembilasan terbuka, sisa pembakaran gas itu seolah-olah didorong keluar. Sisa pembakaran gas atau asap pembakaran tersebut keluar ke saluran pembuangan menuju ke knalpot sambil didorong oleh gas baru. Karena didorong oleh gas baru pun ikut terbuang. Nah, tadi barusan belum hidupnya saja gas terbuang, sudah hidupnya juga gas ada yang ikut terbuang. Makanya motor 2 tak ini dinyatakan adalah motor boros. Kenapa? Karena tadi kerja tadi pemasukan belum hidup, ada gas yang terbuang, dan pada saat mesin hidup gas pun ikut terbuang, digunakan untuk mendorong gas sisa pembakaran keluar menuju ke knalpot. Nah, itulah cara kerja sepintas sekilas tentang yang namanya motor 2 tak. Nah, oke, lanjut. Nah,
Di sini ada yang namanya relief valve. Relief valve ini sering dikatakan dengan yang namanya katup harmonika atau katup mengatur. Tujuan daripada klep yang dipasangkan pada saluran masuk atau intake manifold itu tujuannya untuk memaksimalkan pemasukan blow by gas agar pada saat piston bergerak ke bawah dia tidak kembali lagi ke karburator. Masuk bisa, keluar tidak bisa. Itu tujuan klep. Nah, supaya apa? Supaya gas itu tidak kembali lagi masuk ke dalam karburator. Makanya dilengkapi dengan yang namanya relief valve. Relief valve ini untuk apa? Untuk menahan agar gas yang sudah masuk ke dalam ruangan engkol jangan lagi keluar pada saat piston bergerak dari TMA menuju ke TMB. Jadi seolah-olah piston itu bergerak ke bawah itu memberikan tekanan. Pada saat memberikan tekanan, gas itu seolah-olah kencang naik ke atas. Nah, jadi pada saat piston bergerak dari TMA menuju ke TMB, gas itu naik. Nah, seperti tertekan. Jadi pada saat gasnya naik itu jangan sampai naik keluar ke saluran masuk. Diharapkan masuknya itu naiknya itu adalah ke saluran bilas agar masuk ke dalam ruang bakar. Oke, sampai di sini pertemuan Bapak. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita akan sambung kembali pada hari yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak berikan dengan yang namanya pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam dunia otomotif, terutama yaitu motor 2 tak, sehingga motor 2 tak ini tidak dikembangkan kembali karena sesuai dengan cara kerja tadi Bapak sudah paparkan, motor ini sangatlah poros. Itu sudah kurang lebihnya dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang enak atau dalam pengajaran Bapak ini yang sangat singkat ini terlalu terburu-buru atau bagaimana. Silakan anak-anak melalui WA ya kirimkan keluhan atau komentar-komentar tentang materi ini. Itu saja yang dari Bapak berikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.